Halo Nadim. Di awal waktu saya masih kuasa hukum, saya sudah ingatkan pasti masuk dari soal harga, saya bilang, yaitu apakah harga wajar atau tidak. Ternyata 4 hakim menyatakan harganya tidak wajar. Padahal saya sudah ingatkan di audit BPKP 2000 sampai 2022 disebutkan harga wajar. Harusnya audit BPKP. Pengacara Hotman Paris menanggapi hukuman yang dijatuhkan kepada mantan kliennya Nadiem Makarim yang divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi Chromebook. Melalui akun TikTok-nya, Hotman mengaku telah mengingatkan Nadiem terkait adanya satu titik krusial dalam perkara pengadaan Chromebook, yang sejak awal sudah ia prediksi akan menjadi pintu masuk majelis hakim menjatuhkan vonis, yakni persoalan harga dalam proyek pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management. Hotman menilai seharusnya laporan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP pada 2020 hingga 2022 dijadikan dasar utama dalam persidangan karena menurutnya hasil audit tersebut menyatakan harga pengadaan masih tergolong wajar. Namun dalam persidangan 4 hakim menggunakan BPKP tahun 2025 dan menyebut harga pengadaan kemahalan tanpa melihat BPKP sebelumnya. Hotman mengaku sudah berkali-kali meminta agar temuan audit tersebut diperjuangkan secara maksimal di ruang sidang. Menurutnya, jika harga dalam proyek tersebut memang dinyatakan wajar, maka unsur korupsi maupun kerugian negara semestinya tidak terpenuhi. Selain itu, Hotman juga menyinggung pertimbangan hakim terkait dugaan keuntungan yang diperoleh Google dari proyek Chromebook. Ia menilai majelis hakim menilai unsur korupsi tetap dapat terpenuhi meski tidak ditemukan aliran dana kepada Nadiem secara langsung. Hotman mengaku menyesal karena merasa sarannya tidak dijalankan sepenuhnya dan menyinggung alasan dirinya sudah tidak mendampingi mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut. Sebagai informasi, Nadiem divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Selain itu, Nadiem juga dikenakan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 190 hari penjara, dan uang pengganti senilai 809,59 miliar rupiah, subsidi 5 tahun penjara. Uang pengganti tersebut dikenakan usai Nadiem terbukti menerima uang sebesar 809,59 miliar rupiah dari PT Akap melalui PT Gojek Indonesia. Disebutkan sebagian besar sumber uang PT Akap berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar Amerika Serikat. Dalam kasus itu, Nadiem terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara senilai 1,56 triliun rupiah. Halo Nadim. Di awal waktu saya masih kuasa hukum,
saya sudah ingatkan, pasti masuk dari soal harga, saya bilang. Yaitu apakah harga wajar atau tidak. Ternyata 4 hakim menyatakan harganya tidak wajar. Padahal saya sudah ingatkan, di audit BPKP 2000 sampai 2022 disebutkan harga wajar. Harusnya audit BPKP 2020 sampai 2022 ini yang dipakai dan digas di persidangan. Ya, karena tidak ada korupsi kalau tidak ada kerugian negara, kalau harga wajar. Ya, itu yang dipakai oleh majelis hakim 4 orang, makanya dia pakai audit BPKP tahun 2022 yang menyatakan harganya kemahalan 1 triliun. Sama sekali tidak disinggung BPKP, hasil BPKP tahun 2020 sampai 2022. Saya udah ingatin dari awal gas di sidang. Kalian terlalu banyak masalah. Yang kedua, aku juga ingatin waktu itu, hati-hati, pasti masuk dari Google ini. Karena memang korupsi itu kan menguntungkan orang lain, walaupun tidak ada adilan dana, karena menguntungkan orang lain. Pasti nanti Google, saya bilang pasti masuk dari sini, saya bilang. Waktu di awal saya udah bilang, ya makanya periksa dulu semua, saksikan bahwa Google itu kalau harga wajar gitu loh. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Waktu itu Nadiem agak sedikit khawatir karena Hotman terlalu vokal, takut jaksa tersinggung. Ternyata selama persidangan justru banyak benar video-video dari Basar ya, yang membuat entah Basar siapa saya nggak tahu deh. Videonya banyak benar. Dan dia selalu ngomong terus vokal di sudah persidangan. Kenapa waktu saya ada takut?